Hai, selamat datang di channel Beranda Ilmu. Sobat Ilmu, kali ini kita masih akan membahas tentang gangguan pernafasan pada manusia. Nah, apa saja ya gangguan pernafasan pada manusia? Sebelum kita melihat video lebih lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Penyakit yang menyerang sistem pernapasan berikutnya adalah TBC atau tuberkulosis. TBC atau tuberkulosis yang juga dikenal dengan TB adalah penyakit paru-paru akibat kuman Mycobacterium tuberculosis. TBC akan menimbulkan gejala batuk yang berlangsung lama lebih dari 3 minggu, biasanya berdahak dan terkadang mengeluarkan darah. Gejala lain TBC diantaranya demam, lemas, berat badan turun, tidak nafsu makan, nyeri dada, dan berkeringat di malam hari. Penyakit TBC dapat menular melalui percikan ludah yang keluar dari penderita TBC ketika berbicara, batuk, ataupun bersin. Pencegahan TBC dapat dilakukan dengan memberikan vaksin kepada bayi sebelum usia 2 bulan, mengenakan masker saat berada di tempat ramai, menutupi mulut saat bersin, batuk, dan tertawa, serta tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Penderita TBC dapat sembuh dengan patuh mengkonsumsi obat sesuai dengan resep dokter dan perlu minum beberapa jenis obat dalam jangka waktu yang cukup lama, minimal 6 bulan. Penyakit berikutnya adalah bronkitis. Bronkitis adalah sebutan untuk infeksi yang menyerang saluran pernafasan utama dari paru-paru atau yang disebut dengan bronkus, sehingga terdapat mukus atau lendir pada bronkus. Akibat penyakit ini, maka dapat terjadi peradangan atau inflamasi yang kemudian akan menimbulkan gejala yang mengganggu pernapasan. Terdapat 2 jenis bronkitis. Bronkitis yang pertama adalah bronkitis akut. Bronkitis akut disebabkan oleh infeksi paru-paru yang pada banyak kasus penyebabnya adalah virus. Iritasi dan peradangan menyebabkan bronkus menghasilkan lendir lebih banyak. Kita sudah mengetahui bahwa bronkus merupakan saluran udara dalam sistem pernapasan yang bertugas membawa udara dari dan ke paru-paru. Jika bronkus terdapat lendir, pasti dapat mengganggu keluar masuknya udara dari dan ke paru-paru. Bronkitis yang kedua adalah bronkitis kronis. Bronkitis kronis penyebabnya adalah merokok, baik pasif maupun aktif. Dalam setiap isapan rokok, terdapat zat yang bisa berpotensi merusak bulu-bulu kecil di dalam paru-paru yang disebut rambut silia. Kotoran tidak bisa dikeluarkan dan dibuang dengan normal. Akibatnya, dari lendir dan kotoran yang menumpuk di dalam paru-paru dapat membuat sistem pernafasan menjadi lebih rentan mengalami infeksi. Gejala bronkitis diantaranya batuk disertai lendir berwarna kuning keabu-abuan atau hijau, sakit tenggorokan, sesak napas, hidung beringus atau tersumbat, sakit atau rasa tidak nyaman pada dada, kelelahan, dan demam ringan. Cara pencegahan bronkitis, yang pertama, kita tidak boleh merokok. Dan yang kedua, ketika sakit batuk dahak dan terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama, segera periksakan pada dokter untuk mengetahui apakah ada resiko bronkitis atau tidak. Berikutnya adalah pengobatan bronkitis. Bronkitis akut bisa sembuh dengan sendirinya dalam beberapa pekan. Jadi, terkadang tidak diperlukan pengobatan untuk bronkitis. Disarankan untuk minum banyak cairan dan juga banyak istirahat. Untuk bronkitis kronis, hingga kini belum ditemukan obat yang bisa menyembuhkan bronkitis kronis. Tapi, ada obat yang bisa digunakan untuk meredakan gejala yang muncul. Sebaiknya hindari merokok atau lingkungan yang banyak perokok di sekitarnya. Gangguan pernapasan pada manusia berikutnya adalah pneumonia. Pneumonia ini merupakan penyakit peradangan pada paru-paru terutama di bagian alveolus. Penyebabnya yaitu virus, bakteri, dan jamur. Virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 adalah salah satu jenis virus yang bisa menyebabkan pneumonia. Pneumonia akibat COVID-19 bisa menyebabkan komplikasi berbahaya, salah satunya adalah Acute Respiratory Distress Syndrome atau ARDS.
yaitu sesak napas berat karena penumpukan cairan di alveolus. Gejala yang dirasakan oleh penderita pneumonia yaitu sulit bernapas, batuk disertai darah, dan dada terasa sakit. Cara mencegah pneumonia diantaranya menjalani vaksinasi, memperkuat daya tahan tubuh seperti makan makanan yang bernutrisi, menjaga kebersihan diri misalnya rajin mencuci tangan dan tidak menyentuh hidung atau mulut dengan tangan yang belum dicuci. Lalu tidak merokok, menjaga jarak dengan orang yang sedang batuk atau pilek. Selanjutnya adalah influenza. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza yang menyerang hidung, tenggorokan, dan juga paru-paru. Penyakit ini dapat menular melalui cairan yang keluar dari hidung atau mulut penderita flu ketika batuk ataupun bersin. Gejala influenza biasanya demam, sakit kepala, batuk, hidung berair, dan tenggorokan terasa sakit. Influenza dapat dicegah dengan menjaga kebersihan, rajin cuci tangan, dan makan makanan yang bernutrisi mengandung vitamin C. Serta hindari berdekatan dengan penderita influenza. Untuk influenza ringan dapat diobati dengan banyak istirahat, mengkonsumsi makanan yang sehat, serta mengandung vitamin C, dan juga banyak mengkonsumsi air putih. Jika gejalanya semakin berat, maka segera periksakan diri ke dokter. Penyakit berikutnya adalah flu burung. Flu burung merupakan penyakit gangguan pernafasan yang disebabkan oleh virus H5N1. Penyakit ini termasuk penyakit berbahaya dan dapat menular. Penularannya disebabkan oleh kontak langsung dengan unggas yang terserang virus flu burung. Gejala penderita flu burung diantaranya demam, sakit kepala, batuk, hidung berair, dan tenggorokan terasa sakit. Pencegahan flu burung dapat dilakukan dengan menghindari kontak langsung dengan unggas, menghindari kontak langsung dengan orang yang sakit, menerapkan etika batuk yaitu dengan menutup mulut dan hidung dengan tisu atau lipat siku saat batuk atau bersin, menjaga kebersihan dan mencuci tangan secara rutin, tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum cuci tangan, tidak mengkonsumsi daging atau telur unggas yang belum matang, melakukan isolasi mandiri saat mengalami demam atau gejala flu yang ringan untuk mencegah penularan virus kepada orang-orang yang lain, tidak mengunjungi daerah atau tempat terjadinya wabah flu burung. Sekian informasi dari Beranda Ilmu. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.